Puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir pada malam hari ini dengan sukacita di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kami mengasihi semua teman-teman dan kami rindu agar berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anaknya, itu bisa dialami oleh siapapun yang mendengarkan dan yang menyaksikan acara ini. Itu menjadi doa kami dan kami sangat bersyukur bahwa program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya harus katakan berulang-ulang bahwa program ini bukan untuk menang-menangan sebuah kelompok atau memperlihatkan kehebatan satu agama, karena itu sama sekali tidak penting. Tetapi yang penting, kehadiran program ini adalah ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha baik, bagaimana karyanya lewat Roh Kudus yang telah menjamah banyak orang, yang telah mengubahkan banyak orang, yang sakit disembuhkan, yang menderita diberikan penghiburan, yang susah diberikan pertolongan, yang putus asa diberikan jalan keluar, dan ada berbagai macam mujizat yang telah terjadi, dan itulah tujuan dari program ini, disaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar dan kasih Tuhan yang begitu sempurna yang telah terjadi dan bekerja di dalam kehidupan para narasumber. Dan pada malam hari ini kembali hadir untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Oke, teman-teman, kita sambut narasumber pada malam hari ini, seseorang yang mengalami kasih Tuhan secara ajaib, yang pada waktu itu dia mengalami satu penderitaan, sakit penyakit kanker otak, dan berkali-kali dia berdoa. Satu ketika Tuhan Yesus yang menghampiri kehidupannya. Pada saat dia berdoa sebelumnya, tidak ada jawaban sama sekali. Tapi karena Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua manusia, yang tidak pernah memandang agama, tidak pernah melihat suku, latar belakang apapun, tapi Tuhan mengasihi setiap manusia. Di dalam ketidaktahuan dari narasumber ini, Tuhan Yesus menghampiri dia dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita sambut narasumber kita. Selamat malam, Ibu Grace. Selamat malam, Tuhan Yesus Ya, memberkati. Shalom, iya, dimanapun yang puji Tuhan. Apa lihat. kabar, Ibu? Puji Tuhan, baik, sangat baik. Tuhan luar biasa. Ya, sukacita ya, Bu? Amin. Ya, sukacita karena apa ini, Bu? Karena dapat kerjaan apa karena ada Tuhan Yesus? Sukacita karena hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu, apa mic-nya bisa didekatin ke mulut supaya suaranya agak jelas ya? Oke. Iya, puji Tuhan. Ibu Grace, terima kasih ya sudah mau bersaksi pada malam hari ini, dan ada begitu banyak teman-teman yang rindu mendengarkan, dan saya berdoa dari apa yang disaksikan pada malam hari ini itu bisa memberkati dan menolong banyak orang. Oke, Ibu, secara lengkap Ibu bisa ceritakan mungkin dari latar belakang Ibu dan nama Ibu sebelumnya. Ibu mengenal Tuhan Yesus dan setelah Ibu percaya Tuhan Yesus diberi nama Grace, ya. Ibu ceritakan secara lengkap dari awal bagaimana Ibu punya latar belakang, dididik bagaimana pada waktu itu di dalam agama sebelumnya. Ibu ceritakan secara lengkap supaya semua yang mendengarkan bisa menjadi jelas dan semuanya bisa mendapatkan berkat di dalam kehidupan ini. Oke, Ibu Grace, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dari Bapak Yusuf Manubulu. Terima kasih hamba Tuhan yang malam ini juga akan menyaksikan secara langsung saya. Jadi saya langsung saja. Saya lahir dari keluarga Muslim yang orang tua saya fanatik di Islam, seorang imam di desa, dan saya dididik sangat keras dengan agama Islam. Tapi saya sia-sia
tidak dapat jawaban apa-apa dan tidak mengerti dengan ajaran itu. Karena begini, saya belajar mengaji, dididik dengan keras, tidak ada waktu untuk bermain, hanya di situ saja seorang nenek. Dan pada saat itu saya masih anak-anak. Setelah saya menjelang SMP, saya tidak ingin lagi mempelajari itu karena dengan waktu juga, sekolah juga, kegiatan di sekolah, jadi ya lari dari nenek karena ajaran nenek terlalu keras. Dan selama masa anak-anak itu kami tidak pernah bergaul dengan yang namanya orang Kristen. Puji Tuhan, saya setelah mengalami sakit, orang tua, saudara, bahkan anak-anak tidak pernah tahu karena memang saya tidak ingin untuk memberitahu tentang apa yang saya alami, sakit penyakit, penderitaan apa yang saya alami. Tetap saya sholat tahajud, sholat 5 waktu. Tapi apa jawaban yang saya dapat? Tidak ada. Di saat saya susah, di saat saya sakit, selalu bangun untuk sholat tahajud karena setiap katanya sholat tahajud pasti ada jawaban dari Allah. Apa yang saya dapat? Semua itu tidak ada. Setelah itu saya dijodohkan sama orang tua untuk menikah, masih di bawah umur, kelas 3 SMA. Dan pada saat itu usia ditambah karena mendaftar di KUA. Di situ memang saya sudah alami sakit, tapi saya tutupi dari keluarga. Saya juga belum tahu kalau sakit yang saya alami itu adalah kanker. Saya pikir itu cuma mimisan biasa. Setelah saya menikah, ya beginilah perjalanan hidup yang saya alami. Gagal di dalam rumah tangga setelah dapat anak kedua. Suami berpaling. Saya juga tidak tahu alasan apa. Menurut pribadi saya sudah baik, sudah turut kepada suami, tapi ya begitulah namanya laki-laki ya. Tiba-tiba saya pisah dengan suami, saya menghidupkan anak perempuan 2 pada usia masih anak-anak. Saudara, orang tua, tidak ada yang mendukung saya untuk pisah dengan bapaknya anak-anak. Tapi penderitaan yang saya alami sama dia luar biasa. Tapi semua itu saya tutupi, saya tidak mau orang tua sedih. Tiba-tiba saya menghidupi dengan apa yang kemampuan saya. Karena berharap sama orang tua, ya orang tua juga terbatas ekonominya, petani biasa. Jadi harus saya cari nafkah bagaimana untuk menghidupi anak. Mau mengharap sama keluarga, saudara, tidak bisa. Tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang mau menolong. Tapi selalu saya sholat, meminta ke Allah, ya Allah, berikan saya kesehatan.
Jangan Engkau berikan saya sakit, karena saya menghidupi anak. Tapi ya, begitulah. Tidak ada jawaban. Dengan saya punya sakit yang saya alami, saya selalu pergi merantau kerja, cari nafkah anak-anak, sampai pada anak-anak masuk SMP, yang satu masih kelas 6 SD, ya masih tetap merantau cari nafkah. Saat itu ada laki-laki lagi yang suka sama saya. Ya saya terima, saya pikir itu baik. Saya tidak tahu kalau nasib saya akan buruk. Saya terima, saya pikir dengan saya terima mungkin meringankan beban saya, meringankan beban hidup saya, bisa untuk menafkahi kedua anak saya. Ternyata di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, apa yang saya alami. Saya dapat anak lagi 2 dari dia. Dan yang satunya diadopsi sama orang Cina. Ibunya teman baik dengan saya. Dan yang satu kakak yang ambil, karena kakak tidak punya anak perempuan. Singkat cerita, si ibu ini yang adopsi anak saya yang dengan suami kedua. Tapi suami yang ya nikah di bawah tangan aja. Mengajak saya merantau ke suatu provinsi di Indonesia. Saya bekerja karena saya pikir tinggal yang 2 ini saja yang saya biayai. Yang satu sudah masuk kuliah, yang satu masih SMA. Ya, di situ saya alami lagi sakit luar biasa. Diperiksakan, ternyata saya alami ini. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengadu ke orang tua kalau saya sakit begini. Tidak pernah mengadu ke saudara. Karena saya pikir untuk apa saya mengadu ke saudara, mengadu ke orang tua. Tetap mereka tidak akan percaya dengan apa yang saya alami. Karena mereka melihat fisik, kondisi tubuh saya sehat. Tapi apa yang mereka lihat begitu, tapi yang saya rasakan di luar dari pikiran mereka. Ya, singkat cerita, saudara, dikasihi Tuhan Yesus, saya tinggal bersama ibu yang adopsi anak saya. Kerja, tidak pernah rasa capek, tidak pernah mengeluh, hanya untuk nafkahi anak-anak. Orang tua sudah meninggal, tinggal bapak, mama sudah meninggal. Jadi tempat pengaduan tidak ada lagi. Mau mengadu sama saudara, percuma. Mau mengadu ke Allah, jawaban juga tidak ada. Jadi saya selalu bertanya, jalan hidup saya kemana? Di mana saya mau letakkan jalan hidup saya ini, ya Allah? Selalu saya sholat, tahajud, di saat saya sakit, di saat saya susah, di saat ekonomi memang saya tidak tahu lagi bagaimana. Tetap juga jawaban tidak ada. Pada satu saat saya di provinsi di mana saya tinggal itu, di Indonesia, ada seorang yang baik hati sama saya. Ya, dia mau menafkahi saya.
memberi tempat tinggal kontrakan apa, tapi saya masih tetap kerja sama bapak sama ibu yang orang Cina itu. Lama menjelang 2000 awal 2015, pada saat itu puasa. Bapak itu dia memberikan nafkah saya untuk puasa. Lebaran, dan saya mengirim apa yang anak-anak butuhkan di sana. Pada saat itu, sakit penyakit saya kambuh lebih parah dari yang saya alami. Tiba-tiba malam, dari pagi itu saya tidak bisa bangun di tempat kontrakan. Perut lapar, badan lemas. Saya berusaha bergerak, hanya saja saya berdoa, ya Allah, kenapa lagi saya sakit begini? Apa yang Engkau inginkan dari saya, ya Allah? Tapi yang saya minta, ya Allah, berikan saya kesembuhan. Tapi siang itu tidak ada perubahan. Sudah minum obat antibiotik, tapi tidak ada juga. Pada malam, tetangga-tetangga di kontrakan sudah pada datang jenguk. Tapi dengan saya pribadi tidak enak. Tetangga mau jaga saya bagaimana? Saya bilang, biar tinggalkan saja saya sendiri, tidak apa-apa. Kebetulan di kontrakan kami itu 80% Nasrani, Nado. Hanya beberapa orang saja yang berkeluarga di situ Muslim, termasuk saya sendiri. Ya, singkat cerita ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, pada malam hari itu, tetangga sudah pada pergi pas jam 12 malam. Tiba-tiba tangan saya terletak di dada, tapi dalam keadaan saya sadar, hanya mata saja yang tertutup, karena mau buka mata terasa pusing, bergerak saja pusing, mau bergerak rasanya darah dari hidung mau tumpah banyak. Jadi saya hanya bisa diam saja dengan mata tertutup. Pas jam 12 malam, mulut saya mengeluarkan kata, ya Tuhan, kalau memang Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, sembuhkanlah saya. Sekarang ini saya dalam keadaan lemas, dalam keadaan tidak. Ibu Ya, Grace, Ibu, suaranya bisa agak besar sedikit, Bu. Soalnya kecil sekali didengar oh iya, sama penonton. Bisa agak ya, besar sedikit ya. suaranya ya. Oke, Bu. Lanjut ya. Oke, silakan Ibu. Ya, Ya, silakan agak jadi besar ya, pas Bu. malam Suaranya. jam 12 malam itu, langsung tangan saya terletak di dada, tapi dalam keadaan sadar, bukan tidur. Dalam keadaan sadar, cuman mata yang tertutup. Karena saya tidak bisa bergerak, mau buka mata pusing. Jadi saya cuma tutup saja mata. Perut sudah lapar, sudah haus. Tiba-tiba mulut saya berkata, ya Tuhan, kalau memang Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bantu saya saat sekarang ini saya sudah lapar. Badan saya lemas, saya keadaan sakit. Saya tidak bisa bergerak. So haus. Saya mau bagaimana? Saya diam beberapa menit. Karena tempat tidur kami cuma di lantai, beralaskan kasur busa.
Tiba-tiba cahaya dari depan pintu kamar saya masuk. Satu cahaya menyinari atas mata saya. Silau, bukan cuma silau seperti lampu, tapi memang silau, terang. Tapi saya tidak kaget. Terasa tempat tidur itu seperti ada yang tekan dengan lutut. Tapi saya diam saja. Saya pasrah. Saya diam saja. Tangan saya terasa di kepala, diletakkan di kepala, satu tangan. Beberapa menit tangan di kepala, tiba-tiba suara. Sangat lembut suara itu. Ikutlah di jalanku. Engkau akan selamat dan sembuh. Tapi saya belum jawab. 2 kali. Dengan bahasa yang sama. Belum saya jawab. Ketiga kali. Suara itu jelas di telinga. Didekatkan di telinga. Dengan bahasa yang sama. Ikutlah di jalanku. Kau akan selamat dan sembuh. Saya kaget. Ada apa? Tapi saya belum sempat buka mata. Saya cuma dalam hati tersentak. Iya. Saya langsung jawab. Iya. Saya akan ikut engkau. Hanya itu jawaban. Iya. Saya akan ikut engkau. Beberapa menit habis saya jawab. Tangan lepas. Dan pinggir tempat tidur itu terasa seperti tidak ada beban lagi. Tiba-tiba sudah berdiri dengan muka yang jelas, nyata, bahwa itu Tuhannya orang Kristen. Bagaimana saya sampai kenal? Karena sudah sering saya lihat di foto-foto, di gambar-gambar di rumah-rumah teman, dulu masih anak-anak. Saya kaget. Hilang, pergi. Baru saya tersentak bangun, duduk, ringan badan, bangun duduk. Ada apa dengan saya? Apa yang terjadi sama saya? Apa yang terjadi sama diri saya? Kok saya bisa bangun? Ya, saudara terkasih Tuhan, saya bangun langsung ke dapur, makan. Tapi di dapur saya berpikir, ada apa dengan saya? Keringat dingin keluar. Rasa takut. Berpikir, bertanya dengan 1000 macam pertanyaan yang muncul ke dalam hati saya sampai saya tutup kedua telinga saya. Aduh, itu Tuhannya Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Aduh, tidak. Tapi saya berpikir lagi, rasa damai di hati. Dia sembuhkan saya. Dia begitu baik. Dia menjawab saya. Bagaimana saya punya hidup kalau saya terima dia? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan saudara-saudara saya? Kalau mereka tahu pasti mereka akan bukan cuma marah besar, bunuh saya. Karena saat itu daerah kami bekas rusuh. Aduh, tidak. Saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Tapi selalu bertanya dengan 1000 macam pertanyaan. Hanya saya bisa berkata sama ibu yang orang Manado.
Saya sudah sembuh, ada yang sembuhkan. Tapi saya bagaimana? Saya harus bagaimana? Dia juga tidak pernah memberikan saya jawaban. Entah kamu tetap di Muslim kah? Kamu pilih Tuhan yang sudah selamatkan kamu, sudah sembuhkan kamu. Tidak ada. Tidak ada dia komentar apa, mengeluarkan kata, dia cuma diam saja. Hati saya sedih. Kok kenapa saya begini? Saya mau mengadu ke siapa? Saya diam. Singkat cerita saudara, Desember. Masih 2015. Desember akhir. Ada. Kayak terpanggil hati saya. Ada tetangga di sebelah tempat kontrakan kami, orang Ambon. Jadi saya memberanikan diri bertanya. Itu kalau acara malam kudus, kira-kira dimulai jam berapa di gereja? Ibadah malam kudus. Mereka cuma jawab jam 7. Kenapa? Dan tidak. Tidak kenapa-kenapa. Sore itu saya jalan beli baju. Saya siap diri. 6:30 saya sudah menunggu di teras di mana tempat kontrakan kami. Pas sudah pada lewat mau ke gereja, ibu-ibu, saya sudah ikut. Mereka kaget. Kenapa kamu ikut? Kenapa? Ada masalah? Tidak. Sudah, saya jalan. Jalan tapi saya tidak bawa apa. Alkitab kah apa, tidak ada. Tangan kosong. Tiba di gereja, saya duduk di mana ibu duduk. Bersebelahan, paling belakang. Duduk begini, Bapak Pendeta sudah naik. Sudah puji-pujian, sudah bawa firman, khotbah. Dan satu ibu majelis, dia lihat saya. Hanya saya tengok ke sebelah kanan saya, mau lihat apa yang dibaca. Tiba-tiba ibu majelis itu menghampiri saya dengan bawa satu Alkitab. Dia cuma bilang ini. Ibu Endang ini. Tapi cuman ini doang. Tidak pernah dia bilang buka di sini. Sesuai dengan apa yang sana Bapak Pendeta ada khotbah. Jadi saya minta tolong ke ibu di sebelah. Tolong dibuka. Ayat apa tuh yang dibaca? Apa yang dibaca itu? Setelah dibuka dan saya dapat dibaca, maka hati saya sedih. Semua yang dibaca itu tentang kehidupan yang saya sudah alami. Kegelapan hidup saya. Tersiksanya batin saya. Apa yang tidak pernah saya dapatkan, saya dapatkan di situ. Di malam kudus itu. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya pulang, selesai ibadah pulang. Saya merenungkan ayat-ayat itu. Tapi Alkitab diam. Tidak pernah saya pelajari lagi. Karena apa? Saya mau pelajari bagaimana, tidak ada yang mendukung. Pada pagi hari, saya rencana mau ikut lagi ibadah tanggal 25 pagi. Tapi, sudah, teman-teman sudah pada pergi. Ibu-ibu sudah pada pergi. Saya tidak enak mau jalan sendiri ke gereja. Saya diam saja. Sorenya, tetangga-tetangga yang Muslim, yang sudah tidak senang dengan melihat saya pada malam kudus itu ke gereja, sudah datang menceramai saya satu persatu.
dengan hujatan, dengan bahasa yang tidak enak. Sampai-sampai saya bilang, imanmu dengan imanku tidak sama. Apa yang saya alami kamu tidak tahu. Apa yang saya rasakan kamu tidak tahu. Mati pun nanti kita tidak akan satu kubur. Jadi, kalau cuman untuk mau datang ceramai saya, silakan keluar. Pintu saya terbuka. Saya sodorkan minuman. Dia bilang, untuk apa kami minum? Minuman najis. Orang murtad. Kau lihat itu di siaran Indosiar. Kalau orang murtad mati bagaimana? Saya bilang, oke, terima kasih atas nasihatnya. Pintu terbuka. Silakan keluar. Jangan datang kedua kali untuk ceramai saya. Saya tidak butuh ceramah. Singkat cerita saudara-saudara yang saya alami selama saya sudah, tapi belum terima Tuhan Yesus karena belum baptis. Hanya Kristen, seperti dibilang masih Kristen KTP. Karena tidak ada yang mendukung untuk saya belajar. Ya, sampai setiap hari Minggu saya rajin ibadah. Hari Minggu. Tapi saya minta ke Bapak Pendeta GKI pada saat itu untuk baptis saya, karena itu satu kerinduan saya untuk baptis hidup baru. Tidak bersedia. Mereka tidak bersedia. Mereka mempersulit saya. Dengan ini itu. Saya putus asa. Saya berdoa. Ya Tuhan, saya sudah ikut jalan-Mu Tuhan. Tapi saya harus bagaimana? Saya rindu untuk dibaptis. Saya rindu untuk pikul salib. Saya rindu untuk hidup melayani Engkau Tuhan. Tapi apa yang saya dapat? Ya, di situ, pada saat itu, bulan Februari, saya bikin ucapan syukur. Saya undang jemaat, majelis, Bapak Pendeta hadir di tempat kontrakan kami. Jadi selesai ibadah, saya bagi-bagi kue ke tetangga-tetangga, termasuk tetangga muslim-muslim. Di depan mata saya, mereka tidak menerima. Mereka melemparkan ke anjing dengan bungkusan kue itu. Jadi Bapak yang Manado tanya, kenapa? Katanya. Untuk apa kami makan? Itu najis. Yang cocok anjing saja yang makan. Karena itu makanan orang murtad. Dengan hati saya sedih, saya pulang. Saya hanya bisa menangis. Dan saya berdoa, Tuhan, beri saya jawaban. Tempatkan di mana hidup saya, Tuhan. Karena saya merindukan Engkau. Saya sudah ikut Engkau, Tuhan. Saya sudah ikut jalan-Mu, Tuhan. Ya, waktu demi waktu berlalu, yang saya lalui, saya sempat pulang ke kampung halaman. Di tahun 2019 awal, saya pulang karena saya rindu anak-anak. Saya pikir anak-anak, keluarga, bapak, saudara-saudara, terima saya.
Karena mereka kan sudah dengar-dengar, sudah ada isu-isu informasi. Saya sudah Kristen. Jadi saya rindu mereka, saya pulang. Ternyata di waktu saya 1 tahun bersama mereka di kampung halaman di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, mereka tidak senang, ya saudara. Mereka tidak senang. Anak-anak menjauhi saya, bahkan orang tua usir saya, bahkan saya dilaporkan ke polsek karena saya masuk gereja pada saat itu, karena daerah kami kan daerah konflik. Yang para jemaat dengan majelis-majelis di gereja itu merasa saya itu masuk gereja orang Islam atau ada yang memperalat saya bawa bom kah apakah pada saat itu. Tapi pas tengah malam jam 10 malam saya dijemput polisi, dibawa di polsek, ditanyakan di sana, kenapa kamu masuk gereja? Saya bilang, terus kenapa kalau saya masuk gereja? Tapi para jemaat dengan majelis ini yang dari gereja di tempat saya gereja itu belum mengatakan apa yang mereka duga, mereka curigai. Orang tuamu satu haji, terkenal di kampung sini. Kok kenapa kamu masuk gereja? Terus saya bilang, kiai pun orang tua saya. Apa ada hukuman di Indonesia ini untuk pindah ke satu agama? Kalau memang ada, silakan malam ini hukum saya sesuai dengan kemauan kalian. Tapi ya kalau tidak ada, saya pulang. Buat apa saya buang-buang waktu? Terus Bapak Jemaat dan para majelis yang datang dari gereja itu sudah bilang, saya bilang, sama sekali tidak. Sama sekali saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya merindukan Tuhan. Di situ gempar semua. Tapi saya diam saja, saya terima saja. Bahkan sudah di situ orang tua saudara sudah semakin parah. Ya, saya tidak tahu lagi. Tuh, hidup sendiri di situ. Jadi, saya berdoa, Tuhan, saya harus bagaimana? Tidak mungkin saya bertahan hidup di tempat ini. Bawa saya di tempat di mana saya ikut Engkau, Tuhan. Sudah pagi saya berkemas barang. Yang saya bawa cuman apa? Koper kecil dengan berisikan pakaian berapa potong. Pulang di sini. Ya, di sini saya datang masih kemarin ada yang mengasihi saya, memberikan nafkah hidup saya. Tapi untuk saya mau umumkan di tempat begini, ya itu masih belum bisa. Terbatas. Hubungan kami belum bisa untuk diumumkan secara umum. Dia mendukung saya. Dia mengasihi saya luar biasa. Dan saya merindukan Tuhan. Di 2020,
awal bulan 3 Maret saya tiba di provinsi di mana di Indonesia ini kami tinggal waktu saya menerima Tuhan. Singkat cerita ya saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa, sangat ajaib di dalam kehidupan saya. Walaupun saya sempat meninggalkan Tuhan pada saat itu, saya berpaling. Tapi saya berpaling bukan berpaling kembali ke Islam, tidak. Saya hanya sempat tinggalkan Tuhan. Tapi kerinduan saya akan hidup untuk melayani Tuhan semakin membara. Semakin sukacita saya dengan menangis. Tuhan, Engkau sangat baik. Walaupun saya sempat meninggalkan Engkau Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Engkau menuntun di setiap langkah dan hidup saya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan kasih-Mu Tuhan. Tiap hari saya berdoa, tiap malam saya berdoa. Saya merindukan untuk dibaptis Tuhan. Pada saat itu, Paskah, tapi lockdown. Gereja tutup. Saya tidak tahu, saya rindu untuk masuk gereja di rumah Tuhan. Untuk beribadah, mendengar firman. Saya haus dengan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik dan menjawab doa saya. Tanggal 7 Juni, setelah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus, sudah saya dengar ada gereja dibuka dan bisa beribadah. Pada tanggal 7 itu, hari Minggu saya ke gereja. Tiba di gereja, saya bertemu dengan itu ibu. Saya juga tidak tahu kalau dia majelis, tapi saya bertanya, Bapak pendetanya siapa, yang mana? Dia memperkenalkan saya ke Bapak pendeta. Saya temui, Bapak, saya bicara. Saya ingin jadi jemaat di gereja sini. Dan saya juga ingin hidup baru. Saya rindu untuk dibaptis. Saya dari Muslim. Sudah 6 tahun saya Kristen. Tapi kerinduan untuk dibaptis belum tercapai. Jadi kalau Bapak di gereja sini, para majelis dan jemaat bersedia untuk baptiskan saya juga sangat bersedia dan bersukacita. Puji Tuhan, saya dapat jawaban. Dan saya minta pada saat itu, nanti Desember, Natal kedua. Tapi setelah selesai ibadah, mereka kumpul, para bapak gembala, bersama ibu dan jemaat-jemaat dan majelis-majelis yang lainnya, memberi waktu untuk saya, bersedia mereka untuk membaptis saya tanggal 14 Juni. Dan langsung diberitahu sama saya, apakah bersedia tanggal 14 Juni kita akan baptis ibu. Ya. Dan ditanya sudah. Bapak Gembala itu sudah tanya, apa masih pakai nama Muslim? Saya bilang tidak lagi. Nama saya sudah diganti pada saat saya pertama malam kudus.
Nama saya Grace Natalia. Oke, langsung dicatat. Kemudian harinya 3 hari saya ikut pengembalaan di gereja itu. Ternyata setelah saya melaporkan diri untuk baptis, ada yang ikut. Kami 5 orang dibaptis pada saat itu. Mereka sudah bersedia karena saya memberanikan diri minta untuk dibaptis. Berani menantang hidup dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak pikirkan dengan keluarga, saudara, anak, orang tua, karena mereka sudah membuang saya. Jadi saya tidak punya apa-apa, tidak punya harta warisan, tidak punya saudara, anak, orang tua, atau apapun. Yang saya punya hanya Tuhan Yesus dan Bapak Gembala di dalam gereja itu, jemaat, majelis, itu saudara orang tua saya. Ya, pada saat hari Minggu, tanggal 14 Juni, pagi, selesai kami ibadah, sudah dibaptis. Itulah perjalanan hidup saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya merasakan hidup baru yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita luar biasa yang saya alami. Tidak susah-susah amat. Ya, berkat dari Tuhan ada yang saya rasakan. Setiap doa saya selalu terjawab oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Saya bertobat, benar-benar bertobat di saat saya diselamatkan. Semua pergumulan hidup di masa lalu, kegelapan hidup saya di masa lalu, kesusahan saya di masa lalu, apa yang saya alami di masa lalu, saya mati bersama Tuhan Yesus dan saya bangkit hidup baru. Puji Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur pada saat itu. Saya tidak tahu ungkapkan hati saya itu. Ya saudara-saudara. Saya tidak tahu ungkapkan. Selesai saya dibaptis. Pulang ke tempat kontrakan kami. Yang bisa saya lakukan hanya menangis. Menangis. Dengan mengucapkan terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik di dalam kehidupan saya. Engkau telah merubah saya Tuhan. Dan saya tidak akan menduakan kamu Tuhan. Apapun yang saya alami. Tetap saya di dalam kaki Tuhan. Tetap saya hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa buat saya. Ini yang saya alami. Kasih Tuhan luar biasa terhadap hidup saya. Diri saya. Sakit penyakit saya disembuhkan. Pergumulan hidup saya terjawab. Dan saya, puji Tuhan hari ini, sehat. Sehat. Sukacita. Gembira. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Ini saja yang saya bisa ungkapkan. Kebaikan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, dan pada malam hari ini kembali
menyatakan diri lewat kehidupan Ibu Grace, di mana pada waktu sebelumnya sering berdoa, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan Ibu Grace mengalami sakit kanker otak, dan satu ketika di dalam keputusasaan dan di dalam kondisi yang sangat sekarat, Ibu Grace terbaring dan tidak bisa bangun. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, tidak pernah melihat bahwa orang ini tidak pernah berseru memanggil Tuhan Yesus, tidak pernah menyembah Tuhan Yesus, tapi itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik kepada setiap manusia. Itulah yang selalu saya katakan bahwa program ini dengan tujuan menghadirkan sebuah kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan Yesus sangat nyata dan selalu ingin berbuat yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Dan pada malam hari ini kita semua sangat diberkati Tuhan dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah disaksikan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang sangat bisa dipercaya dan Tuhan yang hidup. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Dan sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi, saya harus sampaikan dulu beberapa tata tertib supaya diskusi kita bisa menjadi maksimal, ya. Karena tujuan daripada diskusi adalah untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk berdebat kusir, bukan untuk mempertontonkan kemampuan atau kelebihan, ya. Tetapi ini diskusi yang mencari manfaat. Dan yang dibicarakan di dalam diskusi ini adalah bagaimana karya Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang telah ditunjukkan kepada seseorang, yaitu Ibu Grace Natalia, di mana dia mengalami kuasa yang sangat luar biasa. Dan di dalam diskusi, karena tujuan kita mencari manfaat, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh menghakimi, ya, tidak boleh menghakimi kepada kelompok apapun, tidak boleh menghina kepada kelompok siapapun, ya. Dan di dalam diskusi yang intelektual, yang bermartabat, dan juga diskusi yang menarik, ya, supaya itu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi jikalau ada diskusi yang menghina atau menghakimi, maka saya sampaikan di awal, saya akan keluarkan Anda. Jadi mohon maaf, itu tolong diperhatikan ya, supaya kita bisa berdiskusi yang baik, yang benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga menyampaikan bagi teman-teman yang tidak yakin dengan kesaksian ini, ya Anda boleh tinggalkan link ini, karena tidak ada yang paksa Anda untuk hadir di sini, ya. Jadi kalau Anda mau diskusi, silakan, dari kelompok apapun, dari agama apapun, dipersilakan untuk masuk, karena tujuan kita supaya kasih Tuhan bisa menyentuh kita semua. Oke teman-teman, dan setiap penelpon saya beri waktu 5 menit karena ini cukup banyak yang masuk. Jadi kita harus menghargai teman-teman yang lain karena mereka juga berjuang ingin masuk, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan, kadang baru bisa masuk, baru satu kali bisa masuk ya. Jadi kita mohon kerjasamanya, bukan membatasi, tapi kita harus saling pengertian supaya semuanya bisa menjadi maksimal di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Oke, kita ke East Coast dulu. Selamat malam, Ibu. Selamat pagi, malam. Amerika. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Manubulu. Selamat malam ya, di Indonesia. Selamat pagi di Amerika. Jadi sambil kerja, sambil lihat ini karena dari rumah. Puji Tuhan masih kerja dari rumah ya Pak. Jadi masih banyak waktu untuk melihat-lihat. Ya, saya sekarang ke Ibu. Ibu, saya lihat dari wajah Ibu penuh dengan beban berat ya. Kesedihan yang saya lihat. Beban berat Ibu itu berat sekali. Ya. Tapi percaya Ibu sudah memilih mengikut Tuhan. Ibu tidak sendiri lagi. Ibu tidak sendiri. Percaya itu sakit kanker otak Ibu sembuh. Ya kan Bu ya. Dan Ibu selalu dijaga karena ada firman Tuhan.
Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi Bu, jangan lepas dari berdoa dan baca firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Ibu pengen Tuhan Yesus datang ke diri Ibu, bacalah firman itu ya Bu ya, tiap hari. Dan berdoa. Berdoa dan memuji Tuhan. Walaupun itu nggak usah panjang-panjang ya, singkat-singkat ya Bu ya. Ibu memuji Tuhan. Pertanyaan saya Bu, Ibu sekarang anak-anak satu pun belum ada yang ikut Ibu ya? Belum. Belum ya Bu ya. Maaf Bu, kalau boleh tahu, Ibu dari daerah mana sih sebenarnya? Karena tadi saya dengar kok nggak ada daerahnya sih ditunjukin gitu. Apa daerah Jawa mana? Ya. Apa dari Bali gitu? Kalau daerahnya Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kayak itu ya, apa namanya, Gorontalo ya Bu ya? Di dekatnya. Dekatnya ya? Oh, oke. Kalau gitu Ibu dekat dengan Pak Manwarfa yang dulunya dipenjarakan 4 tahun setengah gara-gara Bapak itu masuk Kristen ya. Jadi Ibu bisa nanti call-call yang murtadin, yang dari Muslim pindah ke Kristen karena percaya dengan Tuhan Yesus, karena percaya dengan mukjizat Tuhan Yesus. Ibu bisa kontak-kontak mereka kok Bu, ya kan? Iya, saya senang Ibu ya. Jangan lupa karena gereja udah dibuka ya di Indo ya. Sudah buka separuh. Puji Separuh. Tuhan di tempat kami ibadah selama lockdown ya tidak pernah tutup Bu. Oh gitu. Aktif sampai ya? hari ini. Oh ya, luar biasa ya. Di sini kami luar belum biasa bisa Tuhan kasih Tuhan itu kasih Tuhan luar biasa. Luar biasa itu. Oh, jadi sekarang Ibu ini di Jakarta ya, Ibu ya? Ya, bukan juga. Oh, bukan di Jakarta ya. Yang di luar daerah Jakarta lah ya. Iya. Iya, betul itu. Nggak perlu ini mesti diumumin di mana karena kan banyak yang kadang-kadang nggak suka jadi dari belakang menghujat ya. Ya, satu hal Ibu makin dekat kepada Tuhan, makin humble ya Bu ya, harus rendah diri. Kasih itu terutama kita tunjukkan, ya kan? Buahnya itu yang kita tunjukkan ke tetangga biar mereka tahu, oh, makin dia pindah ke Kristen, makin dia rendah hati walaupun dicaci maki seperti Ibu bilang makin rendah hati ya. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Saya sangat terharu dengan kesaksian Ibu. Luar biasa. Dan satu hal Ibu berdoa terus, baca firman terus, minta Roh Kudus hadir dalam Ibu setiap hari supaya anak-anak Ibu bisa kumpul lagi. Iya, karena anak Ibu kan 4 ya, yang 2 sudah sama nenek ya. Nah, kalau Ibu lihat terus berbuat, mereka melihat buahnya dari Ibu makin baik. Saya yakin anak itu memilih orang tuanya kok. Karena mereka kan lahir dari perut ibunya, bukan dari perut neneknya, ya kan? Iya. Iya, berdoa aja Ibu, ya kan? Berdoa aja, meminta kepada Tuhan. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya, lebih menguatkan saya. Ya Bu, ya jangan lihat ke atas ya Bu, ya lihat ke bawah, masih banyak yang lebih parah dari itu. Ya Bu ya, terima kasih Ibu. Sekali lagi Bapak Pastor, terima kasih. Nanti saya akan kasih nomor itu saya Pak, nomor telepon. Bapak kemarin minta kan, saya mau masukin di WA. Nomor telepon. Baik. Ya, kalau Bapak Ibu ready, come anytime, welcome. Oke, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pastor, terima kasih Ibu. Salam, God bless. Shalom. Yesus berkati Ibu ya. Iya, thank you Pastor. Iya, you're welcome. Oke, kita ke Papua. Pak Nus, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Shalom. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Natalia. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, shalom ya. Saya sangat terkesan dengan kesaksian Ibu. Memang itu dikatakan bahwa cobaan tetapi Tuhan tetap mendampingi Ibu sehingga Ibu bisa terlepas dari belenggu yang begitu berat. Ya. Mungkin ada satu firman yang bisa Pak Yusuf tampilkan, Mazmur 37 ayat 5, Pak. Baik, Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kita tampilkan ya. Ya.
Oke, sebentar ya. Kita tampilkan dulu ayatnya. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Oke. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Itu mungkin firman bagi Ibu di dalam memasuki iman yang baru sehingga semakin kuat Ibu di dalam pelayanan Ibu. Dan mudah-mudahan Ibu bisa dipakai sebagai penginjilan karena betul kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Jadi posisi Ibu mungkin di daerah Poso Kak Ibu ya? Oh iya iya. Iya. Mungkin tempatnya masih di ini Pak, privat gitu loh. Oh iya 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 iya. Ya. Jadi apa? Mungkin nanti chat pribadi aja ya Pak Panus ya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak, ya. Ya, untuk keamanan. Pak. Ya. Iya, memang begitu mengikuti Yesus memang beban cukup berat memikul salib itu, Ibu. Tapi yakinlah bahwa setiap langkah sesuai dengan lagu yang ada, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi dimanapun Ibu berada, pasti Tuhan menyertai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu atas kesaksiannya dan terima kasih Pak Yusuf atas channelnya. Ya, ya, kita di Papua sangat merindukan untuk channel Pak Yusuf lebih eksis lagi, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih, Pak. Ya, ya, shalom. Tuhan berkati, Pak. Banus, shalom. Oke, kita ke Taufik. Pak Taufik, selamat malam. Pak Taufik. Tombol suaranya, Pak. Pak Taufik. Ya, putus. Nanti masuk lagi ya. Ya, kita ke Siantar. Selamat malam, Pak Hasan. Shalom, Pak. Ya. Shalom, saya Pak. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Kota-kota sekitar kami sudah menyambut kehadiran Bapak di channel ini, Pak. Kota Medan, kota Sahan, dan sebagainya. Jadi ya, saya kenal Ibu tadi, Pak. Kepada Ibu, saya ke narasumber, Pak ya. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, shalom Bu. Shalom, selamat malam. Jadi saya rindu kan kalau Ibu berkenan mungkin ada yang bisa mengisahkan story Ibu perjalanan bersama Yesus dibuat satu media yang sangat membangun kami. Karena perjalanan Ibu itu bersama Tuhan itu mungkin banyak narasumber yang akan membukukan kisah Ibu bersama perjalanan Ibu bersama Tuhan. Jadi saya dapatkan luar biasa Ibu bahwa Yesus itu jadi pribadi Bu ya. Bukan dari doktrin agama lagi Ibu dapatkan, tapi dari suatu pribadi yang benar-benar hidup. Ya, suatu pribadi yang gitu luar biasa kami lihat. Oke, saya kembali kepada Pak Manubulu, Bu. Oke. Ya, saya kepada Pak Manubulu. Silakan Pak Hasan. Saya mau tanya Bapak, bagaimana kasih karunia itu bekerja gitu luar biasa di Indonesia, Pak? Ya, memang itu merupakan penggenapan dari firman Tuhan ya Pak. Di dalam Yoel sudah tertulis dan diulangi kembali di Kisah Para Rasul bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia sehingga hal-hal yang supranatural terjadi, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena janji Tuhan bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh bangsa, Timur Tengah, dan semua itu akan dilanda dengan kasih karunia Tuhan, karena memang itu adalah hakikat daripada Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi yang sangat baik, dia adalah lautan kasih, dia adalah lautan kebaikan.
Jadi dia hadir untuk memberi kebaikan kepada semua manusia. Manusia yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi penghiburan, diberi jalan keluar, yang preman, yang hidup dalam kejahatan dibebaskan. Supaya apa? Supaya manusia bisa masuk surga, supaya manusia dilepaskan dari ikatan setan, dari belenggu-belenggu roh agamawi, dilepaskan supaya mereka semuanya bisa pulang ke surga. Karena Tuhan sangat mengasihi dan sangat cinta kepada manusia. Dan itulah yang terjadi kita lihat di Indonesia saat ini. Dan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia kasih Tuhan sementara dicurahkan secara berlimpah-limpah sebelum Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia ini. Karena satu ketika penghakiman akan dijatuhkan kepada dunia ini, bahwa jikalau dunia menolak, jikalau manusia-manusia menolak kasih karunia Tuhan, artinya jangan salahkan Tuhan kalau pada hari terakhir penghakiman akan dijatuhkan. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada Pak Hasan, kiranya bisa menjadi jelas dan menjadi berkat. Oke, salam kepada yang lain, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Hasan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, kita ke Cafe Christuber. Selamat malam. Ya. Suaranya pelan, Pak. Mic-nya bisa didekatin ke mulut. Atau mungkin handsetnya dicopot dulu baru dicolok lagi, dipasang lagi. Ya, Cafe. Bisa dengar? Halo, halo. Halo, kedengaran Pak suaranya? Halo. Iya. Oke, silakan Pak. Iya. Maaf ini jaringan mungkin Pak ya. Jadi kepada Ibu narasumber singkat aja. Dengan kesaksian tadi Bu, yang Ibu rasakan tadi ada rasa merasakan Tuhan, hadirat Tuhan itu sendiri Bu ya. Kalau selama ini sebenarnya di agama sebelumnya ada nggak perasaan ya sedikit aja keberadaan Tuhan itu sendiri? Gimana menurut Ibu ya? Sama sekali tidak ada, Pak. Tapi ya saya sih orang Kristen dari lahir. Tapi kalau saya lihat sih kalau dari cara, ya maaf lah ya, dari sholat, dari cara bersembahyang, khusyuk sekali. Bukankah kayak merasakan kayak benar ada Tuhan gitu? Tapi apakah semu gitu loh? Enggak, maksud saya perbedaannya aja gitu, bukannya menyinggung gitu, itu maksudnya dengan yang sekarang ini. Gimana menurut Ibu? Perbedaannya ya besar. Karena sholat dan berdoa tidak ada jawaban yang saya temui. Yang saya cuma temui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjawab doa saya. Tuhan Yesuslah yang mengubah semua. Akhiran sih maksud saya sih sebagai orang luar gitu kayaknya menganggap khusyuk itu kayak merasakan juga keberadaan gitu. Tapi kayaknya tidak sama sekali ya Bu ya. Benar ya itu ya. Ya. Oh ya, puji Tuhan lah. Ya jadi sinyal saya agak sulit. Jadi ya saya cuma berharap aja kepada Ibu untuk tetap teguh dalam Tuhan Yesus kita, bahwa dia dari dalam setiap orang Kristen pun tetap dia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari gitu. Jadi ya Ibu teguh saja dengan keadaan ini. Mudah-mudahan nanti akan datang yang terbaik buat Ibu. Mudah-mudahan juga Tuhan akan menjamah keluarga Ibu. Ya mudah-mudahan kita berpikir yang terbaik aja Bu ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Mudah-mudahan Ibu juga nanti ke depannya, dan juga mudah-mudahan juga kami doakan juga kepada channel Pastor Yusuf Manubulu, makin besar channel ini Pak ya, makin diberkati. Terima kasih Pak atas channel ini, sangat memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak. Salam. Salam. Terima kasih Pak Cafe. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Oke, kita ke Upung. Selamat malam. Pak Upung, selamat malam. Ya, tombol suaranya. Tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute. Upung, selamat malam.
Halo. Sekali lagi. Pupung bisa dengar? Oke. Nanti masuk lagi ya. Ya, Ambon Laskris. Ambon Laskar Kristus. Selamat malam. Tombol suaranya diaktifkan, Pak. Pak Yusuf, selamat malam. Malam, Pak. Ibu Grace, ya, Ibu Grace, selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Iya, saya kebetulan Kristen dari lahir, Bu. Nah, cuman kalau saya dengar kesaksian dari Ibu sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya pribadi belum pernah mengalami hal yang seperti merasakan. Yang Ibu alami melihat Yesus langsung, lalu kemudian ada kesembuhan yang luar biasa. Kanker otak loh, bukan hal yang mudah untuk disembuhkan. Maka saya percaya kalau ke dokter pun pasti ya terakhir itu ya ujung-ujungnya pasti mati, saya percaya itu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang turun tangan untuk menyembuhkan, saya percaya tidak ada yang mustahil dan itu pasti akan terjadi kesembuhan. Nah, saya pribadi pun tidak pernah merasakan hal yang seperti apa yang dirasakan. Puji Tuhan, luar biasa. Saya pernah bertanya-tanya dalam hidup ini, apakah benar Tuhan itu ada gitu loh? Apakah benar Tuhan itu berkuasa? Yesus yang kita sembah ini berkuasa. Kenapa? Karena saya belum pernah mengalami hal yang seperti Ibu alami. Dan oleh sebab itu saya berapresiasi buat Ibu dan setiap saat saya nonton acara Pak Yusuf ini, dan memang saya terberkati sekali. Akibatnya kita punya iman lebih diperkuat lagi. Saya tidak perlu tanya Ibu dari mana, asalnya dari mana, dari logat Ibu, dari gaya bahasa Ibu, kemudian Ibu tadi bilang dari daerah yang bekas rusuh. Saya percaya mungkin sama dengan saya gitu. Tapi yang jelas bahwa memang luar biasa apa Ibu nikmati. Bahkan pernah saya nonton channelnya Pendeta MYM, kalau nggak salah itu, beliau juga secara pribadi beliau juga menolak ya kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang murtadin itu. Bahkan termasuk Ibu, mungkin beliau tidak akan percaya. Tapi saya sangat percaya bahwa apa yang disaksikan oleh para murtadin termasuk Ibu malam ini itu benar-benar nyata dan terjadi ya, sebab Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa dan kehadirannya itu tidak monoton ya, tapi kehadirannya itu setiap waktu kepada siapapun, kehadirannya itu yang berbeda-beda dan kita lihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mungkin Ibu yang baru saja dibaptis di bulan Juni tahun 2020 ini, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan buat Ibu. Memang pikul salib itu seperti yang beberapa penanya yang sudah sampaikan, bahwa memang berat ya, pikul salib itu memang berat. Ikut Tuhan itu juga bukan hal yang mudah seperti kita jalan tol, tapi ada banyak cobaan, banyak tantangan. Bukankah tantangan itu untuk menguatkan kita, dan Ibu bisa mengalami hal yang seperti itu. Mari kita akan lihat dengan mata kepala Ibu bahwa Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizat itu. Jangan dengar apa yang dibilang oleh manusia, Bu, tapi dengar apa yang dibilang oleh Tuhan. Bahwa kalau Tuhan berkata, itu pasti akan terjadi. Dan saya percaya anak-anak Ibu, orang tua Ibu, keluarga Ibu, bukankah Tuhan bilang satu orang bertobat, maka seisi rumah itu akan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Dan saya percaya anak-anak Ibu juga akan diselamatkan, orang tua juga bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Bu. Kuat dalam iman, Tuhan Yesus berkati, dan Tuhan berkarya terus dalam kehidupan Ibu senantiasa. Pak Yusuf, mungkin saya ke Pak Yusuf. Ya Pak, silakan Pak. Pak Yusuf, mohon maaf. Mungkin Bapak bisa berikan penguatan buat saya, buat kami yang mendengar ini. Apakah benar ya apa yang disaksikan oleh para hamba-hamba Tuhan ini, para murtadin ini yang sudah terima Tuhan Yesus? Apakah benar Tuhan Yesus itu menyatakan diri seperti itu? Bukankah Musa sekalipun di Perjanjian Lama itu tidak bisa menatap Tuhan secara langsung, Pak? Nah, kalau Tuhan menyatakan diri sekarang buat saudara-saudara kita yang dari seberang dan mereka masuk ke dan percaya Tuhan Yesus, apakah benar itu pernyataan Tuhan Yesus seperti itu, Pak? Mungkin Pak Yusuf bisa memberikan penguatan, Pak. Ya, sangat benar, Pak. Karena di Alkitab, dari Alkitab Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul itu kan adalah awal dari perjalanan gereja. Jadi setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga, maka para rasul mulai melakukan pelayanan yang dituangkan ke dalam Kisah Para Rasul. Dan semuanya itu yang ditulis itu semuanya secara supranatural, secara adikodrati, mulai dari mereka melihat penglihatan secara supranatural pada saat Roh Kudus tercurah, mereka melihat penglihatan seperti lidah-lidah api.
Itu hinggap kepada mereka semua. Itu dimulai dari Kisah Para Rasul 2 dan seterusnya, itu semua bicara hal yang supranatural, ya. Petrus satu ketika lagi berdoa, tiba-tiba kain yang lebar diturunkan dari surga dan terikat kepada empat sudut, dan kemudian ada suara secara audible didengar di telinga oleh Petrus. Dan itu Tuhan tidak pernah berubah cara kerjanya untuk memberikan peneguhan kepada gereja, maka hal-hal itu perlu dilakukan oleh Tuhan, ya. Terus kemudian satu ketika Filipus pada saat dia berada di dalam perjalanan jalan yang lurus, terus kemudian Tuhan mengarahkan dia kepada seorang yang lagi dalam perjalanan dari Yerusalem, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada dia, pergilah dekati kereta itu, karena di situ ada satu orang yang perlu diselamatkan. Gitu. Kalau Tuhan Yesus tidak bekerja dengan cara yang supranatural, maka Sida-Sida di Ethiopia itu tidak akan mengenal keselamatan. Karena pada waktu itu dia sedang di dalam membutuhkan tuntunan. Nah, terus kemudian banyak sekali, Pak. Saya kan tidak bisa jawab satu-satu, ya. Terus kemudian kita ingat Cornelius. Cornelius saat dia berdoa, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat malaikat berdiri di depan dia, dan dia dengan gemetar. Terus kemudian malaikat itu berkata, pergilah, suruhlah orang untuk menjemput yang namanya Petrus. Ya, jadi itu juga bersifat penglihatan, Pak. Terus pada saat Paulus di penjara, tiba-tiba apa yang terjadi? Penjara itu terbuka pintunya, dan terjadi sesuatu yang sangat adikodrati, dan itu juga menyelamatkan kepala penjara di situ. Jadi Tuhan punya cara kerja itu semuanya patokannya, basicnya itu di Kisah Para Rasul. Cuman setan aja, Pak, yang tidak akui. Cuma setan saja yang tidak akui hal-hal supranatural. Karena setan tidak ingin manusia diselamatkan, gitu loh. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kesaksian ini adalah kesaksian bohong, itu berarti setan sudah masuk dalam pikirannya. Iya, benar, Pak. Terlalu banyak, Pak, kalau saya mau cerita satu persatu. Terus bagaimana Petrus pada waktu itu sedang di dalam penjara, terus kemudian diikat kaki dan tangannya, tiba-tiba malaikat masuk dan tepuk. Dia suruh bangunkan dia, dan semua rantai-rantai putus, dan kemudian dia dibawa keluar, dan pintu penjara terkunci dengan rapi pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Justru karena Tuhan bekerja dengan begitu, makanya banyak jiwa bisa diselamatkan. Terus satu hal lagi kita harus ingat, ya. Pastor, mungkin satu hal yang saya mau tanya. Iya, Pak. Mungkin saya mau tanya ini, Pak. Bukan saya tidak percaya, saya sangat percaya, Pak. Cuman kalau kita berdasarkan pendeta MBM itu, beliau katakan kelihatannya tidak alkitabiah, Pak, penampakan Yesus itu. Artinya di Alkitab tidak menjelaskan bahwa Yesus pernah menampakkan diri secara langsung, Pak. Artinya Yesus belum pernah menampakkan diri. Artinya menurut beliau, Pak. Makanya beliau tanya, apakah Yesus yang menampakkan diri bagi para murtadin itu? Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Iya. Wajahnya seperti suaranya apa? Kecil. Oh, sorry, Pak. Iya, artinya pendeta MYM bilang bahwa yang Yesus nampakkan diri itu wajahnya seperti apa, putih atau hitam, matanya menyala atau tidak, gitu yang beliau tanyakan. Sebab kayaknya tidak alkitabiah menurut beliau. Kalau saya sih percaya, Pak. Tapi yang tadi Bapak sampaikan itu penampakan bukan penampakan Yesus secara langsung pada Petrus, Paulus dan seterusnya, tapi malaikat yang menyatakan diri. Lalu kemudian ada apa yang lain, gitu ya. Penjara terbuka dan sebagainya. Artinya penampakan pribadi Yesus itu yang nggak ada dalam firman, Pak. Menurut Pak MYM. Makanya saya mau tanya Bapak ini. Saya sih percaya, Pak. Saya percaya, sangat percaya, Pak. Saya sangat percaya. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan. Iya. Kalau Tuhan punya cara kerja itu, Pak, artinya dengan berbagai hal yang menurut keputusan Tuhan itu sendiri. Apakah dia suruh malaikat kah? Apakah dia berbicara dengan suara secara audible kah? Itu kan sama dengan seperti yang disaksikan oleh para murtadin, kan? Ada yang mereka tidak lihat mukanya, cuma mereka melihat suaranya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lihat dengan mata telanjang, dan semuanya tidak ada yang sama. Jadi tergantung bagaimana Tuhan punya karya supaya apa? Kenapa tidak pernah sama? Karena Tuhan itu benar-benar ingin supaya manusia itu yakin, gitu loh.
Kalau sama, kan nanti orang bisa menuduh ini ceritanya sama aja, ini pasti dikarang-karang, sudah settingan. Makanya semua murtadin itu punya pengalaman yang berbeda. Gitu. Amin. Iya, punya Pak, pengalaman yang berbeda, Pak. Itu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu terlalu kaya dengan hal-hal yang supranatural, ya. Baik, Pastor. Jadi Ya, Pastor, dari kesaksian demi kesaksian yang tidak sama itu bisa menunjukkan bahwa tidak ada settingan di situ. Yes, ya. Ya, nah saya sendiri pun juga melihat Tuhan Yesus, Pak. Oh, amin. Saya sampai saya punya tangan ini menusuk Tuhan punya tangan yang lobang itu, Pak. Ini tangan saya sudah tusuk sendiri, Pak. Jadi kalau ada orang yang mau membantah itu, ya itu karena mereka tidak mengalami. Amin, Pak Yusuf. Ya, seperti itu ya, Pak. Pastor, terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih banyak. Ibu Grace, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Grace, Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf. Channel ini juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Pak. Shalom. Amin. Shalom, Pak. Ya, maju terus, Pak. Oke. Kita ke Has. Selamat malam. Selamat malam. Iya, malam. 1, 2, 3. Bisa dengar suara, Pak? Iya. Bisa. Silakan, Pak. Baik, Pak. Saya ke Ibu Grace narasumber dulu, Pak, ya. Shalom, Bu Grace. Shalom, selamat malam, Pak. Ya, tadi kan saya dengar kesaksian Ibu. Ibu kan berdoa itu di tengah sakit penyakit yang sudah semakin krodit lah gitu, semakin mengganas. Ibu berdoa sebelumnya kepada Allah, nggak dijawab. Terus berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan ini, Tuhan sembuhkanlah saya, ya kira-kira begitu ya. Bukankah Engkau yang menyembuhkan orang sakit? Bukankah Engkau Tuhan yang membangkitkan orang yang mati? Nah, kenapa Ibu bisa mengatakan itu, Bu? Sebelum Tuhan Yesus nanti kan menampakkan diri itu di ruangan di kamar Ibu ya. Nah, maksud saya, mengapa kata-kata doa itu bisa Ibu katakan begitu? Bisa Ibu terangkan, Bu Grace? Karena saat itu saya sudah tidak sanggup. Sudah pasrah hidup. Sudah tidak sanggup. Dan saya juga tidak tahu doa itu saya tujukan ke Allah kah, ke Tuhan kah, orang Kristen. Hanya memang ucapan yang keluar dari mulut saya, itu yang keluar. Dan tidak ada terlintas di pikiran saya itu bahwa saya berdoa itu ke Allah, ke Tuhan orang Kristen, tapi ucapan yang keluar dari mulut saya begitulah. Oh, iya. Oh, begitu. Iya. Lalu kan setelah itu Ibu dijamah ya, disembuhkan, bisa ketika berbaring di tempat tidur, bisa bangun, bisa bangunlah, bangkit tidur gitu kan, ringan perasaannya, ringanlah tubuhnya ya. Tapi terus segera setelah itu datang godaan ya Bu ya, kepada Ibu misalnya gini, ketika Ibu sudah ke dapur, mau ambil makanan, datang mungkin bayangan itu, kan Ibu tutup telinga itu, Ibu tutup telinga, datang gambaran Tuhan Yesus Kristen, ini Tuhannya Kristen. Langsung Ibu katakan, tidak. Kan gitu ya. Nah, padahal Ibu kan sudah merasakan keringanan tubuh fisik itu ya. Setelah ringan tubuhnya itu, berangkat ke dapur mau cari makanan. Lalu yang datang tadi itu, bayangan gambar Tuhan Yesus itu seperti kayak Ibu menolak gitu, masih menolak. Kenapa bisa begitu Bu ya? Bisa Ibu jelaskan Bu?
Karena perasaan rasa takut. Karena keluarga, orang tua, saudara. Kalau mereka tahu ya, saya tidak tahu akan diapakan saya. Makanya ada rasa takut dan mengucap tidak. Tapi kembali tenang jiwa saya. Kembali sadar. Kok dia sudah menyembuhkan saya, sudah menyelamatkan saya. Tuhan, saya harus bagaimana? Hanya itu yang bisa saya ucap. Tuhan, saya harus bagaimana? Jalan yang mana saya harus pilih? Tuhan, saya harus bagaimana? Apa yang saya perbuat? Saya bingung pada saat itu. Iya. Lalu, ya itu bisa terjadi memang seperti itu. Tapi kalau Tuhan sudah tarik, Bapak sudah menarik, Ibu menarik, kan tidak seorang pun bisa datang kepada Yesus Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu ada tertulis. Tidak akan bisa kemana-mana lagi. Bakalan terikat, nanti pasti diikat di dalam percaya sama Kristus Yesus. Itu merupakan karunia sebenarnya, Bu, ya. Anugerah besar dari Bapa kepada Ibu melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ibu bisa percaya. Nah, saya juga mau sampaikan kepada Bu Grace, sebenarnya begitu kita sudah ditarik oleh Bapa itu untuk bisa percaya kepada anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, itu kita sudah menerima dia, sudah sah, legal. Memang sering orang mengaitkannya, aku harus dibaptis, betul. Kalau ada kesempatan dibaptis, nggak apa-apa sih dibaptis. Kalaupun tidak, nggak masalah juga melihat kondisinya, karena ada seorang penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus, karena kondisi tertentu, dia tidak dibaptis, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus saat itu, dan saat itu juga Yesus berkata kepada penjahat yang sebelah kanannya itu, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Kan gitu ya, Bu. Ya, jadi baptisan itu maksud saya gini, syarat utamanya itu memang bukan baptisnya, Bu, ya. Syarat utamanya itu apakah Bapa di sorga menarik seseorang, mengaruniakan iman kepada orang itu supaya bisa ditarik apa enggak. Memang di situ kunci utamanya. Nah, kalau sudah dikasih itu, baru kita bisa percaya nanti pada Kristus Yesus. Nah, itu sudah luar biasa itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan lewat kesaksian ini Ibu semakin diberkati Tuhan, bisa jumpa sama keluarga juga mendapat terang dari Tuhan, Ibu, ya. Senantiasa baca firman Tuhan, doa, baca firman Tuhan terus agar semakin dikuatkan. Gitu aja ya, Bu Grace, ya. Ya, Makasih Pak Yusuf dulu untuk kesempatannya, Bu. Tuhan Yesus berkati. Ya, oke, makasih Pak. Kita pindah ke John 3:16. John 3:16. Ya. Putus, kita pindah ke Bull. Ya. Selamat malam, Pastor. Malam, Pak. Silakan. Shalom. Sebelum saya menanggapi narasumber, boleh saya mereview kemarin yang Bapak yang dari Sulawesi itu, ya, di mana beliau mengatakan bahwa Tuhan Allah, kemudian Tuhan Yesus, begitu, kemudian mengambil dari kitab Al-Quran bahwa telah kafirlah orang yang menyatakan Isa itu Allah, begitu. Jadi di situ ingin disampaikan oleh beliau itu sebenarnya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Yesus, begitu. Tapi untuk Isa Al-Masih, Isa itu bukan
Tuhan bagi orang Kristen begitu. Jadi kalau bagi orang Islam itu kafir menuhankan Isa memang benar, tapi dia ingin menyampaikan bahwa kalau Tuhan Yesus itu ya Tuhan bagi orang Kristen. Jadi begitu. Jadi perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu di situ, bahwa Isa itu ya manusia biasa, tapi kalau Yesus ya Tuhan. Begitu yang saya tangkap dari Pak siapa kemarin, Pak? Yang tua itu. Ibnu Kalam. Ya, betul, Pak Ibnu Kalam. Jadi dia ingin menyatakan bahwa itulah Tuhan bagi orang Kristen, yaitu Immanuel, Raja Damai, Allah yang kekal, ya Tuhan Yesus itu. Tapi bagi Muslim, ya Isa itu ya manusia biasa, hanya sebagai nabi gitu. Kemudian saya ingin menanggapi narasumber. Terima kasih Ibu atas kesaksian Ibu. Kami sungguh terberkati. Kemudian bagi kami yang mempunyai trauma masa kecil begitu, seperti juga Pak Yusuf, kemudian banyak orang-orang Kristen yang di mana tahun 70-an itu kami memang rata-rata sendiri ya. Seperti Pak Has bilang tadi, dia mempertanyakan kenapa Ibu sudah begitu jelas tapi masih menolak begitu. Itu saya berempati, saya mengerti betul perasaan itu. Bagaimana menjadi seorang Kristen itu sendiri akan mendapat hal-hal yang nggak mengenakan dari orang di luar kita begitu. Entah dari keluarga, entah yang jelas dari teman ya, tetangga, jadi bahan bulian gitu. Saya pun merasakan itu ketika saya masih anak-anak gitu. Nah, itu makanya saya menyadari betul perasaan Ibu begitu. Sehingga tidak artinya Ibu trauma dengan hasil yang akan Ibu dapatkan kalau Ibu jadi orang Kristen. Saya rasa seperti itu. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, untuk Pastor, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat malam, Shalom. Selamat malam, ya. Oke. Kita ke Jurki. Jurki, selamat malam. Halo. Oke, nanti masuk lagi ya. Ke Gideon. Gideon. Ya, salam. Shalom, Pak. Salam, Pak Yusuf. Ya. Dan salam, Grace. Shalom, selamat malam, Pak. Ya. Terima kasih. Saksi yang cukup luar biasa. Yang saya ingin tanyakan, sekarang aktivitas Ibu apa? Apakah pelayanan ataupun kegiatan swasta lainnya? Gitu, Bu. Ya, saya belum pelayanan di gereja, tapi saya rindu untuk melayani Tuhan di sisa hidup saya, Pak. Ya, amin. Ya, kita harapkan supaya tetap kuat dalam pelayanan, ya dalam mengikuti Tuhan. Ya, karena kalau mengikuti Tuhan Yesus kita harus siap pikul salib. Ya, banyak sekali tantangan di dalam kehidupan kita. Saya pikir demikian, Bu Grace dan Pak Yusuf. Pak Yusuf, salam. Shalom, Pak. Pak Gideon. Halo, Pak Yusuf. Oke. Ya. Pak Yusuf, terima kasih. Channelnya cukup luar biasa. Saya sudah 1 bulan mengikuti channel Pak Yusuf. Pada sebelumnya, ya kita karena tidak ada channel ini, mungkin belum tahu ya, belum buka-buka YouTube.
Jadi kita sering keluar ngopi di luar. Tapi setelah ada channel Pak Yusuf ini, ya kita jadi full. Kalau udah jam 8 itu kita cepat-cepat buru-buru mau balik ke rumah nonton YouTube. Nah, seperti itu Pak Yusuf. Pak. Channel biasa Pak. Ya, kita yakin Tuhan selalu memberkati, dan penontonnya saya lihat udah 9 ribuan. Ini cukup luar biasa. Jadi kalau khotbah di gereja-gereja mungkin terbatas, mungkin muat 100 orang atau 200 orang. Tapi dengan channel ini kita jemaat bisa melihat 9 ribuan orang, luar biasa Pak. Iya Pak. Ya, Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, kita dari Kalbar ini. Oh ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Gideon. Oke. Kita ke Lucky. Oke, selamat malam Pastor. Selamat malam Pak. Shalom. Ya, Ibu Grace, shalom Ibu Grace. Shalom, selamat malam Pak. Iya, saya ke Pastor dulu. Iya Pak, silakan. Waktu hari Senin itu yang mengenai penyembuhan itu, doa penyembuhan, saya mengucap syukur gitu karena sakit punggung saya dan lengan kiri saya. Begitu saya, walaupun saya nggak bisa masuk, tapi saya mengikuti sampai akhir. Setelah Pak Hairul Anwar itu berdoa untuk semua yang sakit, yang monitor di sini, saya pun ikut berdoa dan mengangkat tangan. Paginya saya sembuh Pak. Jadi saya terima kasih Pak Yusuf. Puji Puji Tuhan. Haleluya. Ya baik sekali Tuhan Yesus ya. Amen. Dan untuk Ibu Grace, Ibu Grace malam. Ya. Ibu Grace kalau itu ya tetaplah imannya dipertahankan, karena memang kalau kita jadi orang Kristen itu cobaan dari manapun, semakin tinggi kita mendapatkan ilmu di Kristen itu, ibaratnya pohon semakin tinggi semakin banyak cobaan, makin banyak angin di atas. Kira-kira begitu Ibu Grace. Jadi pertanyaan saya mau tanya ini boleh nih? Ya. Silakan. Iya. Sekarang Ibu Grace ada suaminya? Sementara Pak, ya ada yang punya belas kasihan sama saya untuk membantu dan mendukung saya di dalam hidup kekristenan. Tapi itu belum bisa saya jelaskan lebih umum karena karena saya tidak mengikuti dari awal tadi, karena saya baru datang, jadi saya tidak mengikuti dengan jelas kesaksian Ibu tadi. Jadi mengenai suami Ibu yang dulu masih agama seberang Bu? Masih. Oh masih ya. Masih ada ikatan apa? Biasanya kan kalau perkawinan itu di sana kan, apakah udah cerai atau belum? Mengenai surat-suratnya gimana Bu? Sudah cerai sah. Bahkan dia sudah menikah. Cerai. Oh gitu ya. Iya. Oh kalau sudah. Saya turut prihatin dan mudah-mudahan saya hanya berdoa buat Ibu supaya mendapatkan jodoh yang seiman lagi. Puji Tuhan. Saya kira itu aja cukup Pak Yusuf, Pastor Yusuf. Baik. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak saya bisa masuk malam ini. Terima kasih, puji Tuhan. Baik Pak, makasih Pak. Yo, sama-sama. Pak Luki, Tuhan Yesus berkati Pak. Ya, sebelum kita ke penelpon berikutnya, besok pagi We For God Official ada pujian penyembahan doa pagi hari. Teman-teman yang rindu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan,
mengawali hidup bersama Tuhan, besok bisa gabung dengan We For God official channel jam 5.30 WIB. Ya, jam 5.30 WIB, silakan teman-teman yang selama ini karena kendala COVID jadi tidak bisa berdoa di gereja, jadi bisa ikut lewat ibadah online, pujian dan penyembahan jam 5.30 WIB. Ya, oke teman-teman, kita akan ke penelpon berikutnya. Agusman, oke Agusman. Halo. Halo. Agusman. Ya. Sekali lagi, Agusman. Bisa dengar? Oke, kalau tidak bisa dengar, kita ke Moses. Tombol suaranya diaktifkan, Moses. Ya, bisa dengar? Halo? Pak Moses? Tombol suaranya Pak diaktifkan, jangan di-mute. Halo? Pak Moses? Bisa dengar Pak Moses? Ya, kita ke Pak Edi. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Terima kasih Pak Yusuf, saya bisa masuk Pak. lagi nih. Senang lihat Ya, Pak Yusuf, sehat. Sehat selalu Pak ya. Tuhan, Semoga Pak Yusuf keluarga juga semakin diberkati, sehat selalu. Ya, Ibu selamat malam, Ibu Grace. Selamat malam, Pak. Shalom Ibu. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Ya. Ibu sudah mengasihi, sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Dahsyat ya Bu ya, Tuhan Yesus ya. Luar biasa dahsyat. Kalau luar biasa ya. Kalau boleh saya tanya Bu, saat ini apa yang Ibu rasakan? Luar biasa sukacita, damai sejahtera. Saat ini Ibu rasakan itu? Ya. Ada yang Ibu khawatirkan, Bu? Sama sekali tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Ringan ya Bu ya, berjalan bersama ringan Yesus beban. ya. Berjalan ringan sama beban. Yesus. Ya, kita juga memang harus siap Bu, mengikuti Yesus, bukan sekedar menjadi orang Kristen atau enak-enakan begitu, bukan. Kita harus mau memikul salib. Mungkin ke depan nanti kehidupan Ibu mungkin ada lagi ujian-ujian yang akan Ibu hadapi. Ya, pesan saya, Ibu tetap sabar, terus mengikat dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar pada Ibu. Amin. Jangan pernah Ibu menanamkan rasa dendam pada siapapun, kepada orang-orang yang sekarang mungkin saat ini membenci Ibu. Lepaskan itu semua, Bu. Jangan pernah ada perasaan dendam terhadap orang yang mungkin saat ini membenci Ibu. Siap ya Bu ya, siap memaafkan mereka semua ya Bu ya. Ibu sudah mau memaafkan mereka semua, Bu. Karena kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kita saling memaafkan. Jadi saya sudah maafkan. Siapapun.
Saya sudah maafkan karena kasih Tuhan, karunia Tuhan. Tuhan begitu baik, luar biasa buat saya. Di hati saya sama sekali tidak ada rasa dendam atau apa. Jangan pernah Karena menyerah, Tuhan Bu, mengajarkan. Ya. Amin. Iya, bagus, Bu. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu ya. Membimbing Ibu pada jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ya begitu aja, Bu. Semoga Ibu senantiasa diberkati, dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus kita yang Maha Baik dan Maha Kasih. Terima kasih Pak Yusuf, Shalom. Semoga Pak Yusuf juga semakin diberkati, Bapak dan keluarga dan channel ini. Selamat malam, Baik Pak Edi, makasih Pak, Tuhan berkati. Kita ke Prince. Prince, selamat malam. Prince. Ya, tombol suaranya jangan di-mute. Tombol suaranya diaktifkan. Halo. Prince, bisa dengar? Oke, kalau nggak bisa dengar, kita pindah ke Ivan. Selamat malam. Ya, tombol suaranya jangan di-mute. Diaktifkan tombol suaranya supaya bisa terdengar. Halo Ivan. Halo. Ivan bisa dengar? Sekali lagi Ivan bisa dengar? Tombol suaranya jangan di-mute. Oke. Kita ke Moses. Malam, halo. Pak Yusuf. Malam. Malam, Pak. Silakan. Bu Grace sama Margo, Bu Grace. Selamat malam. Shalom. Ya. Pak Yusuf, saya mau tambah yang tadi ditanya yang Ambon Lakris itu loh. Ya. Bahwa Yesus itu menampakkan diri itu banyak. Halo? Ya, Pak. Pak Moses. Ya, halo Pak Yusuf. Bisa dengar? Dengar. Ya, silakan Pak Moses. Iya. Ya, yang tadi Ambon Lakris itu bicara mengenai MYM itu loh. Ya, itu tolong buka di Yohanes 20 ayat 19. Ya, Yohanes 20 ayat 19. Tolong baca. Ya, sebentar ya, kita tampilkan dulu, Pak. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, itu kan Tuhan Yesus langsung hadir. Itu penampakan diri, banyak penampakan. Lalu untuk pendeta MYM, ya, Anda punya pendeta itu, saya masih ragu dengan pendeta Anda. Kalau malam ini pendeta MYM ada, Anda punya pendeta itu saya masih ragu dengan pendeta Anda. Mudah-mudahan pendeta MYM hadir. Oke Pak Yusuf, terima kasih banyak. Bu Grace, terima kasih banyak. Tetap semangat Pak Yusuf. Kita dukung Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Moses. Oke, puji Tuhan. Kita ke Sola Fide.
Solafide. Tombol suaranya, Pak. Solafide. Halo. Ya, silakan, Pak. Pak Sola. Oh, ya. Shalom, Pak Yusuf. Ya. Shalom, Pak. Ya, shalom Bu Gracia. Shalom, Pak. Selamat malam Bu Gracia. Selamat malam. Kami sangat terberkati Bu dengan kesaksiannya. Benar-benar Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Melalui yang Ibu rasakan dengan kesaksian Ibu, iman Ibu sangat teguh. Sampai seperti cerita Ibu tadi, Ibu dipanggil polisi, tapi Ibu sangat benar-benar tidak ada rasa takut. Dan juga selama 6 tahun lebih kurang, Ibu terkatung-katung tidak boleh dibaptis, tapi Ibu tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Jadi semoga Ibu semakin dikuatkan, semakin diberkati. Juga kami berdoa semoga Ibu bisa didekatkan oleh Tuhan kepada anaknya. Kalau kepada orang tua gimana ya Bu hubungannya ya Bu sekarang Bu? Ada komunikasi nggak Bu? Sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali ya Bu. Ya, kita tetap berdoa ya Bu. Semoga Tuhan Yesus membukakan hati orang tua Ibu dan semua yang Ibu kasihi, keluarga. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, terima Semoga kasih lagi Ibu Pak. semakin diberkati Tuhan ke depannya. Amin. Ya, kepada Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Saya sudah bisa masuk. Tadi saya sudah beberapa kali mencoba, gagal terus, ternyata bisa juga masuk. Baru pertama ini Pak Yusuf bisa masuk ini Pak Yusuf. Iya, iya. Puji Tuhan, ya. Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Salam. Ya, memang ini Pak padat ya. Jadi memang kadang sulit masuk dan kadang kalau masuk juga ini kadang suaranya hilang. Baik benar, Pak Solafide. Ya, tetap semangat ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Bapak juga tetap semangat. Berkati Tuhan Yesus Bapak sama channelnya. Amin. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom. Malam. God bless you all. Shalom. God bless you all. Jam pagi-pagi Pak. Ya. Sampai makasih, Bapak. Berjumpa besok pagi. Iya Pak. Iya Pak, ya Pak. Oke Pak Solafide dan keluarga ya. Oke teman-teman, karena posisi dari Ibu Grace ada di satu tempat yang waktunya sudah cukup larut, jadi pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum bisa masuk, ya jangan berkecil hati karena kami tetap memberi kesempatan karena memang situasi internet jaringan yang kadang-kadang terlalu padat. Jadi agak sulit ya masuknya ya. Jadi bukan kami pilih-pilih ya, tapi memang jaringan yang ini yang kadang-kadang menjadi begitu terbatas sehingga kadang sudah masuk pun suaranya bisa tidak terdengar. Ya, kadang masuk baru sebentar langsung putus. Kadang mau masuk-masuk juga nggak bisa karena terlalu padat linknya. Oke, teman-teman ya karena kondisi waktu di tempat narasumber sudah terlalu larut, jadi kita cukupkan sampai di sini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman. Doa kami buat semuanya terus diberkati Tuhan dan mengalami sesuatu yang sempurna dari Tuhan, mengalami hal-hal yang baik dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, itu menjadi doa kami dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan juga kepada Ibu Grace, kami menyampaikan terima kasih ya Bu.
atas kesediaan Ibu yang sudah berkenan untuk memberi kesaksian pada malam hari ini, dan kesaksiannya sangat memberkati. Doa kami buat Ibu terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, dan juga ya, bagi teman-teman yang rindu doa pujian penyembahan, besok pagi We For God Official akan hadir jam 5.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 pagi ya. Teman-teman yang rindu doa pujian penyembahan, saat teduh di pagi hari untuk memulai sesuatu, silakan bergabung ya. Oke, ini juga ada informasi dari teman-teman yang ingin memberkati Ibu Grace. Namanya beda di rekening ya. Itu bagaimana itu Ibu? Karena itu dari KTP Pak, tidak bisa dirubah. Oh, dari KTP? Iya. Oh, dari KTP beda ya? Iya, saya masih pakai KTP yang Muslim Pak, karena Muslim. pengurusannya, iya, pengurusannya juga susah Pak. Iya, jadi Ibu bisa sebutin dulu Bu, nama KTP Ibu sebutin dulu supaya bisa ini. Nama di KTP Mendang Lana. Iya, jadi teman-teman sudah jelas ya bahwa nama dari Ibu Grace di KTP itu Mendang Lana ya. Iya. Jadi memang namanya beda, jadi itu orangnya yang sama karena KTP-nya masih pakai KTP yang lama yang masih KTP Muslim. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan kami, pelayanan ini silakan di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening ya. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati di channel Bapa.